Hai semua, selamat datang di Ngaso, ngobrol asiknya anak sekolah. Hai, perkenalkan nama saya Airin Anasa Hairani dari kelas 10-2 dan teman saya Rizka Ramadhani dari kelas 10-2. Kali ini kita ngobrolin apa sih Mas? Pastinya ngobrolin yang seru-seru gak sih? Ini kan bulan November, pasti ada sesuatu yang spesial. Bener banget. Pastinya ada perayaan Ibu Guru di tempatnya di tanggal 25 November 2025. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu siapa? Dr. Anda Tri Mardiuni. Selamat datang Bu Tri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Namanya orang tua juga kayak kadangnya masih ya biasa kakinya agak ini. Iya, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu. Perkenalkan nama saya Putri Madiuni. Rumah saya Ngaliboyo Magetan. Kalau ada waktu longgar silakan dengan tempatnya Putri. Boleh ngajak pacarnya, boleh teman-temannya, boleh nginep di tempat saya. Sangat. Iya. Kita boleh nginep juga gak? Ya boleh lah. Padahal nanti tahun baru kita rame-rame sana ya. Seru banget pasti Bu. Nah, sudah berapa lama Bu Tri menjadi guru di SMA N1 Karas? Kalau di SMA Karas itu mulai tahun 1998, kamu belum lahir ya? Iya Bu. Namanya Putri ngajar di SMP Karas yang dulunya namanya SMP 3 Karangrejo. Juga SMA sini dulu namanya SMU Negeri 1 Karangrejo, bukan SMA Karas. Itu berdiri pada tanggal 28 Juli 1997. Kamu belum lahir kan? Ibumu juga mungkin belum lahir juga. Berarti awalnya berdiri di SMA ini Bu Tri langsung masuk ya Bu? Iya, awalnya soalnya surat tugasnya itu di SMU Negeri 1 Mauspati dengan tugas SMU 1 Karangrejo. Itu bersama dengan Bu Heni. Sini, Bu Heni dan Bu Yuliati, mungkin jajan ya kamu ya? Iya. Bu Yuliati, Bu Supriyanti, terus Pak Sudito, jajan? Tuh, terus kemudian ada yang TU tapi sekarang sudah pindah, Pak Agus, itu isinya Bapak Alas ya, yang datang ke sini itu 12 anak. Tapi sebelumnya kita datang 98 itu waktu tahun 1997 ini masih filialnya SMU Mauspati, jadi guru-gurunya juga guru-guru dari SMU Mauspati. Ya awalnya cuma 3 kelas, cuma kelas 1A, 1B, 1C. Meskipun bangunannya kemarin ini sekedar istilah pengetahuan, untuk SMA ini dibangun dari Bank Dunia, itu sumbangan dari Bank Dunia dengan jumlah lokal untuk kelasnya itu 9, kemudian ada ruang guru 1, ada ruang labnya 2, ada ruang dapur, kemudian ruang kepala sekolah, ruang makasih. Awalnya gurunya semua dari Mauspati. Terus tahun 98 kita datang 12 orang rombongan. Sebagian ikut Sukomoro, sebagian ikut Mati baik dengan tugasnya di SMU. Jadi bareng-bareng deh. Iya, istilahnya yang bapak itu 12 orang yang langsung angkatan sini ya angkatan Mauspati, cuma tugasnya di SMU. Sini kan dulu filialnya Mauspati gitu loh. Ya, sekitar 12 orang. Terus dari itu. Putri mengajar mata pelajaran apa di sini? Oh iya, untuk sekarang saya ngajar mapel ekonomi ya. Dulu waktu di SMP nggak pernah saya ekonomi, tapi nggak pernah ngajar ekonomi, ngajar sejarah, bahasa Indonesia, itu dan lain. Keterampilan di SMA baru ngajar mapel saya ekonomi. Sampai sekarang ekonomi. Dulu tuh di SMA kelas sama sekarang siswanya gimana Bu? Perkembangan SMA Karas ya, Iya. yang awal alhamdulillah semakin tahun semakin banyak siswanya ya. Dulu pernah waktu baru 9 lokal itu, udah kelas 1, 2, 3, bisa ada semakin banyak siswa, akhirnya masuknya pagi sore. Tuh. Kelas 2, 3 masuk pagi, kelas 1-nya masuk sore. Berarti Bu Tri ngajar satu hari dan Iya, kadang itu nanti, iya semuanya ngajar pagi sore.
Iya. Pasti capek banget itu. Tapi dulu kan belum banyak HP, belum juga yang punya motor ya, itu masih transportasi sini tuh masih gampang. Bahkan yang sopir bus itu yang dari Mas Pati biasanya ngumpul di Mas Pati diantar sampai lapangan sini sampai sini. Nanti pulang busnya sudah ngantri. Itu dulu. Nah, sekarang kalau nggak punya motor nggak bisa aksesnya itu. Iya Bu. Sekelas itu biasanya dulu berapa murid? Awalnya tuh banyak anak 48 siswa. Dulu pagunya 48. Tapi sekarang udah jadi Iya, sekarang kan aturan dari atas kan 36. Dulu bahkan ada yang 49, satu nyopir di depan. Iya, 49, 48 kan 48, yang satu nyopir di depan, tambahan bangku satu. Dulu 48. Iya. Terus Putri itu ngajar di kelas berapa? Untuk saat ini saya ngajarnya di kelas 11. Kayaknya berputar. Kemarin sebelumnya kelas 3 sama 2, terus kelas 10 ini naik lagi ke kelas 11. Iya. Rolling ya? Iya, tergantung dari sekolah. Bisa ngajar kelas apa itu kan tergantung dari sekolah. Berarti dulu Putri dokter itu artinya apa Bu? Itu kan cuma istilahnya, kalau sekarang kan sarjana itu ya, itu dokteranda itu istilahnya gelar untuk sarjana S1 itu. Sekarang ada yang DRA, ada yang sarjana apa kan belakangnya kan SPD, sarjana pendidikan. Berarti kalau dulu DRA itu dokteranda. Itu zamannya saya terakhir itu angkatan 85, 86 sudah bidangnya apa gitu, sudah SPD gitu. Jadi itu angkatan saya. Iya. Bagaimana awal mula Putri memilih pekerjaan menjadi guru? Terus terang, aslinya saya cita-citanya waktu masih sekolah tuh pengennya setelah SMA itu pengen jadi pegawai pabrik atau pegawai pajak atau bank. Yes. Makanya waktu misi mau kuliah itu saya pilihnya administrasi negara sama perpajakan kan. Tapi nggak tahu nama masuk ya juga akhirnya tergiring ke kan ada pilihan tuh ya. Sekedar info, saya bukannya pamer ya. Saya masuk ke perguruan tinggi itu tanpa tes, enggak jalur raport itu. Iya dari EPS. Saya pernah waktu SMA tuh jenis jurusan saya IPA, tapi saya nggak kuat. Saya terus terang, saya untuk kimia tuh nol dulu. Akhirnya saya pindah ke IPS. Alhamdulillah kan di IPS akhirnya kan ranking itu udah diterima di sebenarnya pilihannya dua, di PNS sama yang di Surabaya, tapi ini diterima yang di IKIP itu. IKIP itu UNESA ya? Iya, sekarang UNESA, iya, dulu di Surabaya itu. Terus Putri kan dulu pengennya tuh langsung kerja, terus kok bisa sekarang kuliah itu gara-gara apa? Gitu, akhirnya gini loh ya kan, Iman ya, saya sudah diterima tanpa tes. Itu daftar ulang dengan tes, kalau kita pengen tes harinya sama, mungkin dibuat tuh. Sama orang tua gini, kalau memang kamu nggak suka silahkan tes, tapi kok Iman kok jangan-jangan saya ikut tes nggak terima. Aduh itu sudah judul harinya sama antara daftar ulang yang diterima lewat rapor dengan tes itu harinya sama. Akhirnya saya lakoni ya saya jalani 1 tahun bapak sih. Nek kamu pengen pindah silahkan pindah, tapi saya mikir sudah 1 tahun kan sudah orang tua sudah memakan uang banyak kan, meskipun dulu itu masih murah SPP-nya, cuma kok Iman terus saya dinasihati sama bapaknya teman itu, Mbak Iman kalau keluar gini dari mana turun ke D3 ke S1 tuh dari setemu kalau pendidikan sekian terkali gimana bisa saya jalani S1. Ternyata tuh saya keliru, saya tanya awal kelas, Bu yang nggak ada keterangan belakang itu S1 apa D1? Katanya wanita D1 1 tahun. Iya. Ternyata tidak S1 lama kan 4 tahun. Dulu kalau diploma kan diangkat di mana? Ini saya jalannya sama Iman sama Pak loh. Kalau kamu nggak suka silahkan keluar atau gimana. Nanti saya Iman kasihan orang tua sudah 1 tahun biayai kan Iman. Sakitnya silahkan terus lah sampai itu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang jadi lulus. Iya. Dulu tuh mau masuk guru pas zaman 1900-an itu 85 iya. sulit gak Bu untuk jadi guru? Ya enggak lah, kita kan tergantung juga kita mungkin dulu tambah yang diploma kan langsung diangkat dari pemerintah. Kalau S1 kan harus ngambil sendiri, diangkat sendiri.
pengalaman saya tuh ikut tes guru tuh 9 kali baru diterima 97. Mulai 89 lulus sih tiap tahun ikut tes, kadang di Surabaya, di Madura, di Magetan itu ikut tes yang dulu namanya dibutuh tes sampai 9 kali baru alhamdulillah diterima tahun 97 itu. Jadi itu pantangnya banget itu ya. 9 kali. Buat teman-teman nih, kalau emang pengen jadi guru itu usahanya harus berusaha di 9 kali coba. Bagaimana awal mula Putri memilih pekerjaan menjadi guru? Nah itu makanya sebetulnya kan pengennya di kantor pajak itu atau di kantoran lah, karena terdampar di IKIP ya dijalani aja ya. Memang mungkin nasib saya di situ. Berarti dulu Putri enggak punya cita-cita menjadi guru? Enggak, sama orang tua yang dulu saya SMA sudah dapat 1 tahun suruh itu dulu ada SPG ya, sekolah pendidikan suruh sekolah di SPG suruh, tapi saya tetap nggak mau. Ya, tapi ternyata terima ya juga di IKIP gitu. Alasannya enggak mau itu apa, Bu? Nggak senang enggak sih? Oh iya. Ternyata sekarang ya dimati lah, senang kan dulu temannya kan bisa senang berhadapan dengan benda hidup kan, kalau di kantor kan benda mati. Mungkin ya nasib saya di sini. Jadi itu baru itu bukan cita-cita diri kecilnya. Sebenarnya dia enggak. Nah itu pakai pabrik. Tapi alhamdulillah rezekinya. Iya, alhamdulillah iya. Kesibukan Putri selain mengajar itu apa sih? Untuk sementara saya nggak ada. Kalau dulu ya masih suami saya masih itu kadang kan juga menjarak sawah ya. Ada yang dikerjakan diri, ada yang dikerjakan orang. Terus suami saya meninggal tahun 2023 itu saya lepas semua, saya suruh kerjakan tukang-tukang saya. Ya, tidak ada apa-apa, sudah pulang sekolah, dan paling cuma dan rumah tangga biasa lah gitu. Kalau sudah nggak ngurusi, nah itu sebenarnya nyanyi sih, tapi lama nggak nyanyi. Nyanyi, Bu? Iya. Boleh nggak, Bu? Coba sedikit aja. Apa ya nak ya? Apa ya sekarang? Biar penonton. Lagu kesukaannya apa? Iya. Nah, kalau ada kesukaan tuh ya lama-lama sih kan kita angkatan lama. Enggak apa-apa. Oh, Bu coba. Iya. Dengan apa saja ya? Ya boleh. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ada Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Wah, bagus sekali. Suaranya tuh Suara nenek-nenek ini. bagus banget. Pengalaman tak terlupakan selama menjadi guru apa, Bu? Mana ya? Oh, kalau waktu masih masuk pagi sore ya. Pagi ngajar jam pertama, sore ngajar jam terakhir. Jadi nunggu pagi sampai sore. Terus dulu awal-awalnya saya, Bu Lastri, Bu Heni itu kan takut naik motor. Harus berebutan dengan anak-anak naik bis itu. Kadang kalau ada tumpahan, ada siswa yang disebut orang tuanya, kita dikasih tumpahan sampai terminal Laspati atau sampai mana gitu. Itu contoh namanya pagi jam pertama, sore jam terakhir harus terus waktu masih ngasih kalau pulang sore dulu kan biasanya ada pagi ada sore ya, mas ada waktu masih ada ujian tulis itu kadang memang sering jam berapa di rumah sekolah anak seperti itu. Kayaknya rumahku jauh kan harus bersama pakai motor semua, terus sama kendaraan umum kan nggak berani naik motor gitu. Pulang sore perjalanan sampai pernah dekat sampai rumahku bisa baru sampai rumah pernah kayak itu. Itu tuh pulangnya tuh naik. Iya, dari sini nanti ke pabrik Udara, Mas Pati kan Magetan Magetan ganti lagi jurusan panas 4 kali dari Angkor. Itu waktu dulu gitu. Susah banget ibu transportasinya. Putri pernah merasa capek nggak, Bu? Kalau capek kan mesti capek ya. Ya mungkin awal-awal waktu anak saya masih kecil itu kadang itu saya tuh nangis dari dulu kan belum misalnya belum HP kan belum betul, kadang kan dari mobil pakai koin itu nggak tahu kamu coba zamannya itu masih kadang nggak bermanfaat ini ke suami saya ya kan dia sampai bermanfaat itu orang nanti jemput di terminal Magetan biar nggak masalah masih kecil apa saya
dia lebih mementingkan sapinya. belum nyebut sapi ini ya Allah, ya sudah, nanti kalau saya pulang malam-malam ya jangan dimarahi lah. Saya sampai imsak nah baru sampai rumah. Waktu masih kecil. Dari pagi sampai Iya, dulu terus akhirnya istilah musim yang metik-metik itu saya berani naik lagi. Dulu trauma saya waktu kecelakaan di Jongke. Pernah waktu ngajar di SMP kan ngajak itu loh ketubuk itu banyak saya terus nggak naik lagi sekarang ada ilmunya belajar lagi ada metik-metik itu tahun berapa Bu? udah lama 95 ya dulu sama tebu itu. Terus di trauma, terus Iya. sekarang udah berani coba lagi. Iya, terus sekarang bisa tidak namanya naik pak coba terbantar gitu kan. Iya. Jadi kan udah lama jadi guru, pasti ada suka dan dukanya. Boleh nggak Bu diceritain sedikit? Itu kan didikannya itu ya. Iya. Anak sukanya yo senang sih sama aku. Kadang-kadang saya sama mbak ini yang eleng-eleng jenenge anak yang pertama sama ini. Saya nggak masih apa dengan anak-anak itu loh. Kita baru kan namanya siapa kata berapa. Berarti betul yang apa begitu. Berarti guru paling hafal nama siswa gitu ya. Tapi memang ini yang saya angkatan pertama itu masih menghadapi zaman sama angkatan kita. Kadang angkatan sekarang ya ada sih beberapa orang yang ketemu cuma grup itu kan ada. Itu ada anak teman nggak saya tiap pagi lewat situ dong kita mau senyum tapi orangnya nggak senyum kan dok gak enak. Itu ada kan saya ajar saya tahu tuh namanya ini kelasnya IPS ini tapi kapan melewatnya saya nggak kenal itu. Jadi beda banget itu. Iya, yang angkatan pertama tuh masih sering ke tempat saya masih guru itu loh ada waktu luang tuh main-main ke tempat angkatan pertama. Berarti Putri sudah jadi guru berapa? 98 sampai sekarang sekitar 27 tahun di SMA Karas. Kalau di wilayah Karasnya mulai 92. Lama sekali ya. Iya. Di SMP Karas bisa mulai 92 terus 98 pindah ke sini itu sampai sekarang. Kalau di SMA Karas berarti 27 tahun. 98 sampai 2002 kan dulu. Iya. 27 tahun. Setiap bulan November kan kita merayakan Hari Guru. Iya. Bu Tri kan sudah di sini selama 27 tahun. Hari Guru di sekolah itu penting atau tidak menurut Bu Tri? Perayaannya. Iya. Dianggap penting ya penting. Dianggap sebenarnya sangat penting ya. Biar anak-anak tahu menghargai jasa-jasa pahlawan itu khususnya di bidang pendidikan. Itu berarti sangat penting sekali menurut Bu Tri. Ya enggak sekali sebagai sebenarnya penting lah perlu lah anak biar tahu Iya. Makna perayaan Hari Guru itu berarti apa Bu? Menurut Bu Tri? Ya, kita belajar lah sebagai guru bisa mendidik anak-anak atau kita juga menghormati guru kita yang dulu ngajar saya gimana kan gitu ya. Ya anak-anak yang tahu gimana jadi guru. Ada kan ada guru Inggris yang singkat kakak masih mana itu kan ada juga sih seperti itu. Iya. Tapi senang lah anak-anak bisa masuk gitu. Jadi perayaan Hari Guru itu penting buat kita mau apa? Ya, menghargai biar gimana menghargai seorang guru. Jadi kita nggak boleh menyepelekan. Iya lah. Gimana perasaan Putri saat ditanyakan oleh siswa? Yang jelas terharu, mewek. Sudah 27 tahun ya Bu? Iya, tiap tahun kan ada. Kadang saya di Bogor waktu dulu kenal, bu, apa itu sama itu tukaran ternyata itu di layar ulang tahun guru itu loh, jadi itu sama tukaran, minta putri misalkan ternyata ya surprise kan, Itu di bawah suasana emosi. Iya, waktu itu kebetulan gitu sebenarnya. Terus anak pas waktu itu wali kelas 12 ya gitu. Ini sama ini tukaran gini. Terus minta putri misalkan ternyata sampai di kelas itu kan di prank gitu. Iya. Iya, kita sebagai siswa juga kalau ada perayaan Hari Guru Iya, juga itu. wali kelas juga gitu. Tiap tahun tuh mesti anak tuh mesti ngasih bingkisan, kan juga terharu. Tiap tahun wali kelas mesti dapat saya tuh ibu kain, tas itu mesti dapat tuh gitu. Putri juga jadi wali kelas.
Iya, sekarang 11.2. Oh, 11 Iya. Putri, perayaan Hari Guru di zaman 1900 sampai 2002 ini apa bedanya, perbedaannya? Saya kira nggak banyak, anak-anak juga mengucapkan sama walinya, juga kita pokoknya istilahnya kan berdoa untuk pahlawan-pahlawan pendidikan yang telah gugur, untuk apa gitu. Jadi tetap sama ya, Iya, tradisinya. iya. Terus sekarang untuk SMA Garas mulai zamannya Bunda itu panjang sana ke yang sudah pensiun, di sana tempatnya yang sudah guru dari sini sudah pensiun, tempatnya Bunda. Nggak dulu kan ya Mbak, iya yang mulai Mbak juga sudah ditulis panjang sana ke yang sudah pensiun itu. Ya ada dua bulan dari silaturahmi. Iya, biar nggak terputus. Iya, itu cuma Momen yang membuat Putri terharu saat perayaan Hari Guru dan masih teringat sampai sekarang. Itu apa? Itu mesti ya kalau di lapangan upacara menyanyikan himne, ya mesti bawa. Sama terima kasih itu kan nyanyi itu terus semuanya kalau anak-anak terus kirim ke kelas menanyakan surprise itu. Perasaan ya. Iya. Kalau saya kalau yang upacara setiap upacara apalagi kalau 17 itu aku mesti nembak. Berbendera merah bisa mesti nembak di lapangan. Tidak tahu ternyata gimana mesti nembak saya. Tidak pernah nggak nangis itu. Mesti nangis. Saking bermaknanya ya Bu. Perjuangan dulu gimana gitu. Sebelum kita tutup podcast hari ini, kita boleh nggak Bu minta ucapan Hari Guru untuk Bapak Ibu guru yang sedang menonton podcast hari ini? Halo teman-teman guru semua, pada kesempatan ini saya mau mengucapkan selamat Hari Guru tahun 2025. Semoga guru tetap jaya, jaya, dan jaya. Yeay. Sudah. Oke, terima kasih ya Putri sudah datang di podcast kali ini untuk menyempatkan waktu. Semoga kita bisa melanjutkan podcast kita selanjutnya yang lebih menarik dan seru-seru pastinya. Nanti yang lebih menarik lagi. Terima kasih anak guru semuanya. Ya, terima kasih Bu. Sekian dari podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Podcast Ngasong, ngobrol asiknya anak sekolah. Bye-bye.